A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam, yang tentunya akan berbagi cerita kepada teman-teman. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya, yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Budi, Budi sini, sini. Kupanggil Budi yang kebetulan lewat. Saya Mbak, ada yang bisa saya bantu Mbak? Tidak, saya hanya mau bertanya, bagaimana nasib tukang bakso itu? Mayatnya dikemanakan oleh Mas Dimas? Mayat? Mayat siapa Mbak? Iya, mayat tukang bakso itu. Bukannya Mas Dimas menyuruhmu mengambilkan goloknya? Diapakan lagi coba kalau tidak digorok atau dicincang pria psikopat itu? Hahaha, Mbak ini ada-ada aja. Loh, kok malah ketawa sih? Kang bakso itu tidak diapa-apakan oleh Mas Dimas Mbak. Malahan baksonya diborong bersama gerobak-gerobaknya Mbak. Lantas cara apa yang ada di bajunya Budi? Oh, itu darah bebek yang ditebas oleh Mas Dimas untuk menakut-nakuti Kang bakso itu Mbak. Bebek? Terus kamu tahu tidak kemana Mas Dimas sekarang? Saya tidak tahu Mbak. Mbak, gimana baksonya? Enak kan? Katanya Mas Dimas membuatnya penuh dengan cinta Mbak. Bakso? Ya sudah, kamu boleh pergi. Terima kasih ya Budi. Sama-sama Mbak. Kalau begitu saya permisi Mbak. Iya. Aku teringat ketika Mas Dimas memberikan aku semangkuk bakso, tapi aku malah melempar bakso itu hingga mangkoknya pecah berkeping-keping. Lalu Mas Dimas menggenggam pecahan mangkok itu hingga tangannya berdarah-darah, tetapi aku tak menghiraukannya. Apa yang aku lakukan dengannya? Mengapa aku tak mempercayainya? Kekecewaan nampak terlihat dari wajahnya saat itu. Oh Tuhan, apa yang aku lakukan? 3 hari berlalu. Mas Dimas tak kunjung kembali hingga di sore hari. Kulihat Mbak Lilis kembali, tetapi tidak bersama Mas Dimas. Mbak Lilis sudah pulang. Dari mana saja Mbak? Aku kangen banget sama Surya Mbak. Gak salah tuh, kangen bapaknya kali, ucap Mbak Lilis dengan ketus. Tidak Mbak, aku kangen Surya. Mbak, Mas Dimas kok tidak pulang? Dasar wanita munafik. Sudah, aku malas melihat wajahmu. Bukannya kau istri kesayangannya. Lantas kenapa kau tidak tahu kemana suamimu pergi? Kasihan. Aku tinggalkan Mbak Lilis yang sikapnya jutek kepadaku. Esok harinya Mbak Lilis pergi meninggalkan rumah lagi. Entah ia mau kemana. Seminggu berlalu, Mas Dimas tak kunjung kembali. Aku sangat merindukannya. Aku ingin menanyakan kepada bapak, tapi aku malu rasanya. Hingga ku pendam rasa rindu yang bergejolak di hati ini. Terdengar mendayu-dayu sebuah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi yang cukup terkenal
Suara lagu itu sangat mengiris-iris hati ini. Aku rindu dengan Mas Dimas. Kemana engkau berada? Mengapa kau tega membiarkan hati ini dilanda rindu? Pelan-pelan, kubuka jendela kamarku. Kulihat Budi dan kawan-kawan berjoget ria, menikmati lagu yang diputar lewat radio oleh mereka. Shh, Budi, jangan berisik. Mbak tidak bisa tidur nih. Mbak, maaf ya Mbak, kami kasihkan nih. Iya, tapi jangan keras-keras suaranya. Mbak tidak bisa tidur. Kayaknya Mbak kangen Mas Dimas ya. Hus, ngawur kamu. Aku tersipu malu. Ya sudah, aku pindah ke gerbang sana ya Mbak. Iya, maaf ya Budi. Iya Mbak, tidak apa-apa. Kututup jendelaku kembali. Kubaringkan tubuhku di atas kasur. Air mataku mulai membasahi bantalku. Kembali rasanya seperti raga ini kehilangan nyawaku. Oh Tuhan, mengapa kau biarkan hati ini mencintai orang yang dulu aku benci, dan kini tumbuh cinta yang begitu besarnya. Tak terasa mataku mulai terpejam. Kuharap besok ketika membuka mata, Mas Dimas sudah ada di sisiku. Pelan-pelan, kubuka mataku. Aku terkejut ketika tiba-tiba saja aku berada di tengah hutan yang lebat dan gelap. Kudengar ada suara orang tengah berkelahi. Kudekati pelan-pelan, dan alangkah terkejutnya aku ketika melihat ternyata Mas Dimas tengah berkelahi dengan dua orang laki-laki yang bercadar. Mas Dimas, Mas! Kuteriaki Mas Dimas, tapi ia seolah tak mendengarku. Tiba-tiba saja, salah satu dari pria itu melemparkan tombak hingga menembus perut Mas Dimas. Tidak, Mas! Lalu kedua laki-laki itu tertawa dan pergi meninggalkan Mas Dimas yang sekarat. Aku berlari mendekati Mas Dimas yang berlumuran darah. Kurangkul tubuh Mas Dimas yang sangat lemah. Mas, kamu harus kuat Mas. Aku tahu kamu orang yang kuat Mas. Air mataku jatuh, tak tertahankan. Sumi, sayang, aku sangat mencintaimu sayang. Aku juga sangat mencintaimu Mas. Aku tidak mau kehilanganmu Mas. Apa yang terjadi Mas? Kenapa bisa jadi begini Mas? Aku sangat bahagia sekarang sayang. Jaga anak kita baik-baik ya sayang. Mas sudah tidak tahan lagi sayang. Sekarang Mas bisa pergi dengan tenang. Sampai jumpa di surga sana ya cintaku. Mas Dimas memejamkan matanya untuk selama-lamanya. Tidak, tidak Mas! Aku berteriak histeris. Neng, Neng Sumi. Suara Mbak Munah membangunkanku. Ternyata aku hanya bermimpi. Mbok. Kupeluk tubuh Mbak Munah dengan napasku yang gemuruh. Kenapa Neng? Mimpi buruk ya? Neng kangen sama Mas Dimas ya? Sampai ke bawah-bawah mimpi. Iya Mbok, Sumi sangat merindukannya. Kemana ia pergi? Dan mengapa ia tega meninggalkanku? Sudah, Neng jangan terlalu difikirkan. Orang hamil tidak boleh banyak pikiran Neng. Tidak baik untuk si cabang bayi. Kulihat Neng akhir-akhir ini sering sekali melamun.
Mas Dimas tidak mungkin meninggalkanmu, Neng. Percaya sama Mbok. Tapi tadi aku mimpi buruk, Mbok. Jangan-jangan itu pertanda. Shh, tidak boleh bicara seperti itu. Pamali, Neng. Ya sudah, Mbok tinggal ke dapur dulu ya. Iya, Mbok. Mbok Munah pun pergi menuju dapur. Dan alangkah terkejutnya Mbok Munah ketika melihat di dapur ada Mas Dimas tengah memotong buah. Mas Dimas, kapan pulang, Mas? Baru saja, Mbok. Aku buru-buru ke sini untuk memotong buah-buahan segar. Ini buat istri kesayanganku, Mbok. Di mana dia ya? Ucap Mas Dimas dengan senyuman di wajahnya. Sumi ada di kamarnya, Mas. Mas Dimas kemana saja? Neng Sumi memikirkan Mas Dimas terus. Setiap hari ia melamun dan menunggu kedatangan Mas Dimas. Benarkah itu, Mbok? Iya, Mas. Ya sudah, aku menemui Sumi dulu ya, Mbok. Iya, Mas. Lalu Mas Dimas menemuiku yang tengah melamun di dekat jendela kamarku. Orang hamil tidak boleh banyak melamun loh, ucap Mas Dimas. Mas Dimas, Mas, kau... Aku berlari memeluk Mas Dimas dengan erat. Kemana saja kau, Mas? Aku sangat mencintaimu. Sangat mencintaimu, Mas. Jangan pernah meninggalkanku lagi, Mas. Aku sangat merindukanmu, Mas. Iya, sayang. Maafin Mas ya. Mas Dimas mencium bibirku dengan lembut. Mas, Mas cubit tanganku, Mas. Ayo cubit, Mas. Aku takut ini hanya mimpi. Au. Mas Dimas malah menggigit hidungku. Ada-ada saja istriku yang cantik ini. Sini duduk dan makan buahnya, supaya istri dan anak Mas ini sehat. Suapin, Mas, kataku dengan manja. Iya, manjanya istriku ini. Maafin Mas ya, tadinya Mas mau pamit denganmu, tapi Sumi tertidur pulas. Mas tidak tega membangunkan Sumi. Mas pergi kemana bersama Mbak Lilis? Mas tidak pergi bersama Lilis. Kebetulan Lilis ikut hanya sampai rumah orang tuanya saja. Mas pergi ke kota mengurus cabang pabrik gula kita yang ada di sana, sayang. Oh, begitu ya, Mas. Iya, istriku yang bawel. Mas mau menemui bapak dulu ya, sayang. Mas Dimas menarik hidungku. Tidak, tidak boleh. Nanti saja, Mas, kataku lirih. Akhirnya Mas Dimas memelukku, mencium bibirku dengan lembut. Dan akhirnya kami melakukan hubungan suami istri, melepas rindu yang selama ini menggunung di hati kami. Sumi, kamu kenapa, sayang? Mas Dimas bangun dari tidurnya dan terkejut. Tidak tahu, Mas. Tiba-tiba aja terasa pusing dan enek rasanya, kataku dengan wajah yang memerah. Memang kalau ibu hamil kayak begini, sayang. Pusing ya, sayang. Sini Mas pijit kepalanya biar agak enakan. Kasihan sekali istri Mas yang cantik ini. Maafin Mas ya, sayang. Mas Dimas memijat kepalaku dan sesekali membelai rambutku dengan lembut. Kenapa minta maaf sih, Mas? Emang masalah apa sama aku? Kupandangi wajah Mas Dimas yang penuh dengan sinar-sinar cinta. Iya,
Karena Mas, kamu jadi kayak gini, kayak orang habis minum tuak segalon. Mas Dimas tertawa. Ih, dasar psikopat. Shh, jangan kau sebut lagi kata itu sayang. Mas mohon. Hati Mas sakit ketika kau mengucapkan kata itu. Aku sangat mencintaimu Sumi. Tidak akan aku biarkan satu orang pun memiliki atau sampai menyakitimu, kata Mas Dimas berkaca-kaca dan air matanya terjatuh. Tidak Mas, aku hanya bercanda. Maafin aku. Aku tidak akan mengulanginya Mas. Mas jangan nangis, kataku dengan lirih. Shh, iya sayang, tidak apa-apa. Jangan panik kayak gitu sayang. Mas, aku mau apa? Katakan saja. Katakan sayang, Mas akan mengabulkannya. Aku pengen makan ketoprak sama rujak cingur Mas. Apa? Iya, kenapa Mas? Tidak boleh ya? Boleh. Tapi bukannya kau tidak suka dengan rujak cingur? Katanya jijik. Itu kan hidung sapi. Begitu kan kamu dari kecil tidak menyukainya. Tapi dia Mas, bukan aku, kataku sambil mengelus perutku yang makin membesar. Benarkah sayang? Anak papa pingin rujak cingur ya? Baik-baik. Tapi izinkan papa ketemu kakek dulu ya. Nanti kita pergi sama-sama ya sayang, ucap Mas Dimas kepada calon anaknya yang ada di perutku. Lalu ia mengelus dan mencium perutku. Iya sudah, hari sudah sore. Sebaiknya kau temui bapak. Pasti ia sudah menunggumu Mas. Iya, Mas tinggal dulu ya. Tiba-tiba saja terdengar tangisan Surya. Ia menangis sangat keras. Mungkin ia merindukan ibunya. Karena dari 3 hari yang lalu ia pergi dan tak kunjung pulang. Kemana kira-kira Mbak Lilis pergi? Aku kira ia menyusul Mas Dimas. Tapi ternyata Mas Dimas tidak bersamanya. Surya kenapa Mbok? Dan di mana ibunya? Ucap Mas Dimas. Tidak tahu Mas. Sudah 3 hari dia tidak pulang. Mbok pikir dia nyusulin Mas Dimas. Tidak Mbok. Aku ke kota. Sementara ia ikut sampai rumah orang tuanya saja. 3 hari setelah Mas Dimas pergi, ia pulang Mas. Tapi ia pergi lagi entah kemana Mas. Dan Surya ditinggalkan. Kemana perempuan gila itu? Setelah beberapa saat, Mas Dimas dan aku berhasil menenangkan Surya dan ia tertidur. Lalu tiba-tiba saja Mbak Lilis datang dengan napas yang terengah-engah. Ternyata Mas Dimas sudah pulang. Aku kangen Mas. Mbak Lilis memeluk Mas Dimas, tapi Mas Dimas malah mendorongnya. Perempuan tidak berguna. Teganya kau tinggalkan anakmu yang masih bayi. Dasar pelacur. Kamu gila ya Lilis. Mas, sudah, cukup. Kasihan Mbak Lilis, ucapku. Iya, aku memang gila. Aku gila karena kau selalu peduli dan perhatian sama anak haram itu saja Mas. Sementara aku dan Surya kau sia-siakan. Kau sudah dibutakan oleh wanita murahan ini. Diam kau perempuan bodoh. Mas, cukup.
Cukup, kasihan Mbak Lilis, Mas. Aku tidak tega menampari Mbak Lilis. Ada apa sih, Dimas? Tiba-tiba Bapak datang. Tanyakan kepada menantu kesayanganmu, Pak. Dari mana saja dia selama aku pergi? Balas Mas Dimas. Sudah. Mungkin Lilis ada urusan yang begitu penting, sehingga ia tidak sempat berpamitan kepada kita. Ayo bangun, Nak. Temui Surya. Dari tadi ia menangis mencarimu, Nak. Singkat cerita, lalu Mas Dimas mengajakku untuk mencari ketoprak dan rujak cingur. Aku dan Mas Dimas menaiki motor. Setelah beberapa saat berputar-putar, akhirnya ketemu juga sama yang jualan rujak cingur, dan kami memesan 2 porsi rujak cingur. Dan entah kenapa, aku sangat menyukainya. Pelan-pelan makannya, sayang. Aku heran, tiba-tiba kamu doyan sama makanan ini. Mas. Iya, sayangku. Boleh aku nambah 1 porsi lagi? Aku tersenyum. Boleh, sayang. Tapi nanti ketopraknya tidak muat lagi di perutmu ini. Mas Dimas tertawa geli. Boleh ya, Mas. Biar nanti ketopraknya kita bungkus saja ya, Mas. Iya, boleh, sayang. Makanlah sepuasmu ya, sayang. Mas Dimas membelai rambutku. Terlihat kebahagiaan dari wajah pria yang tinggi kekar dan gagah itu. Sementara di rumah, Papa terkejut melihat keponakannya yang datang dari kota. Assalamualaikum, Paman, apa kabar? Waalaikumsalam. Hardi, kau kenapa tidak bilang-bilang kalau mau datang, Hardi? Kejutan, Paman. Ternyata Paman semakin gagah saja ya. Kau bisa saja, Hardi. Bagaimana kabar ibu dan bapakmu? Baik, Paman. Paman sendiri? Baik-baik, Hardi. Kau sudah tumbuh jadi anak laki-laki yang gagah ya, Hardi. Terima kasih, Paman. Ngomong-ngomong, pada kemana ini, Paman? Kok rumah sepi sekali? Bayu sama Joko sudah pergi ke pabrik. Lilis di kamar ngelonin anaknya. Sementara Dimas dan Sumi, nah, itu mereka datang. Sumi. Tiba-tiba saja Mas Hardi memelukku dengan erat. Mas Hardi. Aku mencoba melepas pelukan Mas Hardi. Aku takut Mas Dimas cemburu. Hah? Kamu hamil, Sumi? Anak siapa? Anakku, Mas. Aku dan Sumi sudah menikah, ucap Mas Dimas sambil menggenggam tanganku. Hah? Paman, apa yang terjadi? Sudahlah, Hardi. Nanti Paman ceritakan ya. Sekarang kau istirahat saja. Pasti kau lelah kan? Baik, Paman. Sementara itu, aku lihat ada yang berbeda dengan Mbak Lilis. Wajahnya memucat ketika melihat Mas Hardi datang. Ada apa dengan Mbak Lilis? Dan Mbak Lilis diam-diam menemui Mas Hardi yang sedang beristirahat di kamarnya. Kulihat Mbak Lilis mengendap-endap, seakan-akan ia takut kalau sampai kami memergokinya. Aku terus mengikuti Mbak Lilis yang mulai masuk ke kamar Mas Hardi.
Setelah Mbak Lilis masuk, aku berdiri di depan pintu kamar Mas Hardi, seraya menempelkan telingaku agar aku bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi tiba-tiba saja Mas Hardi membuka pintu sehingga membuatku terkejut. "Ah, Mas Hardi." "Sumi, kau sedang apa di depan pintu kamarku? Ada yang bisa saya bantu, Sumi?" Mas, aku tadi melihat Mbak Lilis mengendap-endap lalu masuk ke kamarnya Mas Hardi," kataku dengan gugup. "Lilis? Dia tidak masuk ke sini. Coba lihat, tidak ada Lilis di sini. Kau pasti salah lihat, Sumi." Pria itu membuka pintunya lebar-lebar, seraya menunjukkan bahwa Lilis benar-benar tidak ada di sana. Ya sudah, mungkin saya salah lihat, Mas. Kalau begitu, saya permisi dulu. Dan maaf sudah mengganggu." Aku sangat heran sekali. Kenapa Mbak Lilis tidak ada di kamar itu? Jelas-jelas aku melihat Mbak Lilis memasuki kamar itu. Tapi dengan cepat, Mas Hardi menarik tanganku dan merangkul tubuhku yang akan segera pergi dari Mas Hardi. "Tunggu dulu dong, Sumi. Kenapa buru-buru pergi? Mas kangen sama kamu. Kamu makin cantik saat hamil, Sumi." Pria gondrong dan brewokan itu mengarahkan bibirnya ke arah bibirku. "Ah, apa-apaan kamu, Mas? Kau tak boleh menyentuhku. Aku istrinya Mas Dimas, saudaramu sendiri, Mas." Kudorong pria itu hingga dia gagal untuk berbuat tidak senonoh itu. "Hahaha, Sumi, kau ini makin membuatku penasaran saja." Pria itu mulai merangkulku lagi. "Hardi." Tiba-tiba saja Mas Dimas datang. "Mas Dimas." Aku berlari dan memeluk Mas Dimas. "Hai, Dimas, istrimu ini cantik sekali. Jangan dianggurin kayak begitu dong. Nanti diculik genderuwo baru tahu kamu. Mending kau berikan kepadaku daripada diculik genderuwo." Pria itu lalu tertawa lebar, membuat Mas Dimas semakin tersulut emosi. "Diam kau, Hardi!" teriak Mas Dimas penuh emosi. "Mas, sudah, Mas. Ayo kita pergi saja, Mas." Aku mencoba menenangkan Mas Dimas dan membawanya pergi. "Ayolah, Dimas, bagi Sumi untukku. Bukankah kau sudah memiliki Lilis yang bohe itu, Dimas? Biar aku yang menjadi ayah dari bayi yang Sumi kandung." Pria itu semakin membuat Mas Dimas emosi dan cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.